Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Tis'inat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mu'arrifukum ismi Herman Siregar. Ana qadim min Sumatera Syamaliyah wa takharrajtu min Ma'had Darussalam Gontor sanata 1990. Wal yawm ana mudarris kuntu rais al madrasah bi kulliyatul ulum al islamiyah bi tawalib lil banat Padang Panjang. Wa sakantu fi madinati Padang Panjang. Para sahabat Tis'inat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan pada tahun 1443 Hijriah. Menurut para ulama bahwa Syahrul Ramadan Al-Karim itu dibagi menjadi 3, yaitu Al-Ashrul Awal, Wal-Ashrul Tsani, Wal-Ashrul Awakhir. 10 hari pertama itu disebutkan adalah merupakan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir hanya ingin membahas tentang rahmat. Bukankah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kita selalu berharap akan selantiasa mengiringi perjalanan kita ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kita yakin bahwa hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itulah nanti akan menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yudkhila ahadukum amalahu al-jannah wala anta ya Rasulullah wala ana illa ayyataghammadani rabbi birahmatihi. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, tak ada seorang pun di antara kalian yang amalnya mampu untuk menghantarkannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Saat itu para sahabat heran dan bertanya, wala anta ya Rasulullah, begitu juga dengan dirimu ya Rasulullah? Kata beliau, wala ana illa, kecuali ayyataghammadani rabbi birahmatihi, kecuali Allah berkenan mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepadaku. Jadi sesungguhnya para sahabat Tis'inat TV yang dimuliakan Allah, bahwa rahmat itulah seyogianya yang harus kita cari dalam kehidupan ini, karena itulah nanti akan menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu maka menurut para ulama 10 hari pertama di bulan suci Ramadan ini adalah merupakan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mari kita pastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk beramal, memperbanyak amal soleh agar Allah berkenan mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Para sahabat Tis'inat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu timbul pertanyaan, di mana sesungguhnya kita akan mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu? Jawabannya tidak terlalu susah-susah. Selalu dan senantiasa ada di seputar kita, yaitu adanya adalah di rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini, yaitu apakah itu namanya masjid, musola, surau, atau langgar. Disitulah sesungguhnya hakikatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu kita dapatkan. Mengapa bisa kita mengetahui demikian itu? Karena lihat sajalah bahwa
Apa sesungguhnya doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita memasuki rumah Allah? Apakah itu namanya masjid, musola, surau atau langgar? Bukankah Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa? Begitu kita memasuki masjid, lalu melangkahkan kaki kanan dan kita mengucap, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatika. Mari kita lihat doa ini. Ya Allah, ampunilah segala dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Jadi sesungguhnya dari doa itu bisa kita pahami bahwa sesungguhnya di dalam masjid itu tidak hanya satu pintunya rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi di situ disebut abwab. Pintu-pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam rumah Allah. Masjid, musola, surau atau langgar atau apapun itu namanya. Disitulah kita akan menemukan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah kalau seandainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain menyebutkan bahwa sab'atun yuzilluhumullahu yaumal qiyamati yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia nanti di hari kiamat yang langsung dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana saat itu tidak ada lagi perlindungan selain daripada perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara yang 7 itu disebutkan adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, tidak mau jauh-jauh dari masjid, seolah-olah namanya sudah tergantung di dalam dinding-dinding masjid tersebut. Nah, oleh sebab itu maka masjid adalah merupakan tempat di mana kita akan menemukan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Tis'inat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka sisa hidup yang ada pada kita hari ini, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk berlomba-lomba kita mencari rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya rahmat Allah itulah yang insya Allah akan menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam Al-Qur'an digambarkan yang surga itu adalah seluas langit dan bumi. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk mencari, memperoleh ampunan dari Tuhanmu dan memperoleh surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan untuk meraih semua itu, surga yang digambarkan oleh Allah seluas langit dan bumi itu, rasa-rasanya memang kalau kita menghisap, mengintrospeksi diri hari ini, amalan mana yang kita banggakan, amal mana yang kita banggakan, kita persembahkan di hadapan Allah untuk meraih surga yang seluas langit dan bumi ini. Maka Al-Fakir juga menyatakan sampai hari ini tidak ada. Oleh sebab itulah maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dalam hadisnya itu bahwa tak ada seorang pun di antara kita yang akan mampu amalnya itu menghantarkannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang akan menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan suci Ramadan tahun ini kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.